Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Ibu Nova. Aduh, senyumnya kayaknya mengandung makna ini. Terima Kemarin kasih Ibu Nova udah menyapa saya, udah bertanya kabar saya. ini Bu, kira-kira mau cerita apa ya Bu? Kemarin kayaknya ada WA saya ya, mau japri gitu, mau cerita apa gitu Bu? Ya, untuk lagi kompetensi saya dalam mengembangkan diri, untuk mengembangkan orang dalam hal ini rekan sejawat saya. Tetapi saya bingung dari mana lah mulainya Bu Nova mengembangkan ilmu saya yang saya dapatkan dan eh, itu kepada teman-teman saya, rekan saya. Saya masih bingung, Bu Nova, dari mana awalnya. Kita nggak boleh bingung Bu, sebagai seorang pendidik atau sebagai rekan sejawat yang sudah sedikit melangkah lebih maju, kita jangan bingung, harusnya kita membimbing mereka atau mengajak mereka, jadi tidak boleh bingung. Jangan bingung-bingung Bu Siti. Itulah Bu Nova. Makanya saya menghubungi Bu Nova untuk bisa berdiskusi bagaimana nanti saya ini ingin mengembangkan potensi saya, ilmu yang saya dapatkan di CGP, di pelatihan webinar online. Saya juga ingin membaginya kepada rekan sejawat saya. Tujuan saya ini ingin Ya, berbagi ilmu tentang pembelajaran yang saya dapatkan dari pengalaman yang potensi apa yang sudah Ibu dapat? Potensi apa yang ada di dalam diri Ibu yang mau Ibu sebarkan atau mau Ibu sampaikan ke rekan-rekan gitu kan? Penasaran gitu saya, potensi yang mau Ibu gali lah untuk teman-teman, kira-kira apa ya Bu? iya, saya ingin berbagi potensi saya ada mendapatkan agar agar mengetahui ilmu yang baru loh. Terus kita harus mengupdate ilmunya dulu perkembangan zaman. Kadang mempunyai ilmu itu kita mendapatkan ilmu, saya tuh ingin berbagi loh Bu. Cuman saya tadi Bu, saya punya tujuan, saya ingin berbagi ilmu Bu. Saya pun ingin menerapkannya secara bersama loh Bu, bersama rekan saya Bu. Bu. Ya, ya bagus sih Bu. Apa yang udah di potensi Ibu sudah bagus. Jadi langkah selanjutnya apa yang Ibu buat untuk mengajak atau rekan-rekan sejawat itu untuk mengikuti Ibu? Pertama saya kemarin hanya bercerita dengan kawan Bu. Saya bercerita pengalaman saya, ilmu yang saya dapatkan, terus saya menunjukkan foto hasil saya, terus video-video yang saya rekam dari pembelajaran pada teman bahwa menggunakan seperti ini, banyak menggunakan briefing. Terus kemarin kan ada tuh kan top dalam awal pembelajaran dan yang sejati saya tuh masih banyak yang belum tahu loh Bu. Seandainya mereka tahu Bu, mungkin mereka akan lebih penasaran untuk mencoba Bu. Mula-mula saya bercerita itu ada beberapa kawan itu tertarik lah Bu. Tapi saya masih ragu Bu. Jadi hanya sekedar cerita gitu lah Bu. Ya benar-benar Bu, bagus, awal yang bagus gitu. Setelah Ibu melakukan itu, apalagi tindakan yang Ibu harus kerjakan untuk mereka jangan hanya tertarik,
tapi memang mereka benar-benar terjun langsung dan ikut terlibat dalam Hmm, semua kegiatan Ibu atau bisa bareng mungkin jalan di sekolah maupun yang bersifat webinar online yang tadi seperti Ibu sampaikan. iya Bu. Selain saya bercerita-cerita, saya juga berencana nih Bu, akan mendiskusikan kepada kepala sekolah, meminta arahannya, bagaimana Bu, kalau saya ingin memberikan berbagi ilmu pada rekan sejawat, gitu. Mudah-mudahan nanti ibu kepala sekolah, beliau akan saya, terus setelah itu saya, kalau saya dapat izin, mungkin saya akan minta izin untuk mengadakan diseminasi tentang budaya positif, tentang pembelajaran di sekolah yang berpihak kepada murid. Itulah rencana strategi saya, Bu. Diseminasi budaya positif. Setelah Ibu melakukan budaya diseminasi positif, pastilah Bu, yang sudah Ibu lakukan nanti ada sedikit kendala ataupun halang rintangan lah setelah melakukan itu kan. Apa sudah terpikir belum sama Ibu nanti kalau saya buat begini, ada yang mau, ada yang enggak, serta Ibu punya plan A, plan B, atau solusi untuk menghadapi kira-kira teman-teman yang nanti begini, yang begini kan namanya makhluk hidup manusia itu kan pasti Iya, Bu. macam ya kan Bu itu. Jadi Betul, Bu. apa sih penguatan Ibu gitu untuk menghadapi kendala serta solusinya sendiri? Iya, itulah, Bu. Saya juga berpikir, Bu, bagaimana kendalanya nanti. Tapi setelah saya pikir-pikir, Bu, kendalanya itu mungkin masalah waktu, Bu. Karena kami di sekolah ini kan waktunya terbatas ya, Bu. Iya, iya. Jadi mungkin untuk melakukan diseminasi itu membutuhkan waktu, Bu. Jadi membutuhkan waktu tersendiri. Jadi itu nanti saya berdiskusi tentang bagaimana saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah saya, Bu. Mungkin Bagus itulah, Bu. Bu, masalah waktu. Waktu setelah masalahnya timbul waktu ke kepala sekolah, solusi apa yang Ibu berikan atau menyampaikan ke teman-teman? Ternyata waktu juga bukan masalah loh gitu. Solusi apa yang bisa Ibu bangkitkan untuk menarik mereka gitu? Waktu juga bukan masalah gitu kan. Iya, Bu. Saya juga berusaha nanti minggu waktu, umpamanya hari Sabtu ya, Bu. Hari Sabtu kan tuh waktunya ekstrakurikuler. Bisa saya ambil dengan izin kepala sekolah untuk melaksanakan diseminasi, Bu. Mm-mm. Jadi mungkin itulah salah satu solusi yang saya pikirkan, Bu. Bagus Bu, bagus sekali. Dengan begitu apa yang sudah kita sampaikan, rekan-rekan tentunya pasti akan berpikir dua kali lipat kan, oh ternyata begini, enak juga ya jadi Bu Siti gitu kan. Pasti berkembang dan lebih bagus. Setelah ini kapan Ibu mau ajak teman-teman atau rekan-rekan Ibu untuk melakukan kegiatan diskriminasi positif tadi? Di mana? Atau hanya di ruang lingkup sekolah kah? Atau Ibu mau buat skala besar memanggil teman-teman rekan sejawat dari sekolah-sekolah yang lain mungkin? Karena saya, Bu, untuk sekolah saya dulu lah, Bu. Karena pun saya masih sebatas bercerita, jadi saya diseminasi, mungkin sebatas teman saya, Bu. Dan waktunya itu mungkin ya hari Sabtu. Terus nanti mungkin akan saya adakan di aula sekolah saja, Bu. Oh, di aula sekolah, Iya, iya. dengan durasi waktu yang nggak terlalu banyak lah, Bu. Sedikit, tapi mungkin sebulan sekali saya minta waktunya untuk mengadakan pertemuan, Bu. Sekaligus saya meningkatkan kompetensi saya, Bu, melalui rekan sejawat berbagi ilmu.
Itulah Bu, rencana saya Bu. Memanfaatkan fasilitas yang ada ya Bu. Bagus Iya Bu. Bu. Ya, nanti saya tunggu loh Bu setelah hari ini tanggal berapa ini? Hari Selasa ya? Hari Selasa ini ya Bu. Iya Bu. Kita diskusi minggu depan ya. Ibu mau buat diseminasi positifnya. Secepatnya Bu. Kalau sekarang ini saya sudah menyiapkan segalanya Bu. Nanti kalau udah selesai semua persiapannya, saya akan segera melaksanakan. Nanti saya akan menghubungi Ibu lagi Bu, bagaimana hasilnya gitu loh Bu. Dari berbagi ilmu saya di Marikan Sejalan. Iya. Saya tunggu Bu, apa namanya, panggilan bermakna Ibu untuk berdiskusi lagi. Sambil duduk-duduk cantik makan-makan burger ya Bu ya. Gak apa-apa nanti saya tunggu aja. Kapan Ibu sempet, kapan saya bisa, kita coaching-coaching lagi lah. Kapan waktunya yang bisa kita atur bagi lagi. Ada lagi yang mau Ibu sampaikan, keluh, kesah, dan lain-lain? Saya rasa cukup Bu Novel, karena saya udah merasa plong, sudah bisa berdiskusi dengan Bu Nova. Rasanya saya sudah mendapatkan pencerahan dan mendapatkan motivasi dari Bu Nova. Terima kasih saya ucapkan Bu Nova sudah mau mendengar keluh kesah saya Bu Nova. Bagaimana saya untuk mengembangkan ilmu saya, kompetensi saya terhadap rekan sejawat atas ilmu yang saya dapatkan. Sekali Iya. lagi terima kasih Bu Nova. Iya, nggak apa-apa Bu. Namanya juga kita saling berbagi, ya kan Bu? Oke lah. Jadi Bu Siti, kita stop dulu sampai sini bincang-bincang kita. Nanti Ya, setelah ada hasilnya baru kita diskusi lagi bareng-bareng ya Bu Siti ya. Oke. Saya minta maaf ya Bu, mana tahu tadi ada pertanyaan atau apa yang kurang berkenan. Jadi nggak enak hati. Minggu depan saya tunggu lagi kabar baiknya dari Ibu Siti. Selamat sore Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nova. Terima kasih juga Ibu Nova. Bu masih Muter. dah. Oke Bu, mulai. 1, 2, 3. Selamat siang Bu Nova. Selamat siang Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Siti. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nova? Alhamdulillah Bu, baik. Terima kasih Ibu sudah menanyakan kabar saya. Bu Nova, apa yang bisa saya bantu kali ini Bu Nova? Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu ya Bu, udah bersedia menyempatkan waktu untuk saya. Gini loh Bu, ada yang mau saya ceritakan sedikit. Kebetulan minggu depan itu materi saya tentang hukum permintaan, penawaran. Jadi di situ banyak menghitung gitu kan Bu. Nah, saya itu punya keresahan di diri, mau meningkatkan kompetensi diri saya gitu Bu dalam proses pembelajaran di kelas nanti, khususnya untuk materi ini gitu loh Bu. Oh, jadi Bu Nova ini kalau boleh saya tahu, Ibu ngajar di sekolah mana, kelas berapa Bu? Saya di SMA Bu, di SMA Negeri 1 Tapung, saya mengampu mata pelajaran ekonomi di kelas 10 Bu. Jadi materinya itu untuk bab minggu depan itu yang menghitung. Jadi saya eh, berkeinginan gitu Bu, perlu kerasa bagaimana saya menciptakan kenyamanan, kelas yang kondusif dan lain-lain untuk proses pembelajaran nanti gitu Bu. Oh, berarti Bu Nova ingin pembelajaran berhitung itu berjalan dengan nyaman, gitu kan Bu Iya, Nova? iya benar Bu. Jadi kalau Bu Nova ingin pembelajaran menghitung itu dengan nyaman, apa yang akan Bu Nova lakukan atau Ibu Nova persiapkan? Eh, saya Bu yang pertama, langkah pertama yang saya pikirkan Bu untuk materi minggu depan itu
Pertama saya harus membuat yang namanya perangkat pembelajaran kan Bu. Jadi saya harus punya, sebelum perang kita harus punya alat gitu kan Bu. Iya, betul. Saya mau buat perangkat pembelajaran, itu udah pasti. Terus saya akan membuat rubrik penilaian asesmen diagnostik sebelum itu Bu. Jadi untuk kesiapan belajar siswanya bagaimana, itu saya buat dulu. Terus media pembelajaran, juga metodenya, dan rencananya yang saya buat ini nanti saya sesuaikan Bu dengan materi ajar saya. Jadi saya harap nanti bisa mengaplikasikannya, terus siswa saya juga bisa paham nanti apa yang saya sampaikan. Sepertinya itu sih Bu yang langkah awal yang harus saya buat. Tadi Bu Nova pertama kan ingin belajar menghitung tuh dengan menyenangkan ya Bu. Iya, Tujuannya apa dulu Bu? Dari saya yang menyenangkan itu Bu, tujuan Ibu? tujuan pertama saya ingin menciptakan proses pembelajaran yang kondusif, nyaman, terus siswa belajar siswa tidak bosan gitu kan Bu. Terus siswa dapat menangkap materi pembelajaran saya dengan baik, dan nanti hasil akhirnya saya ingin nilai anak-anak itu bagus seperti itu. Berarti Bu Nova menginginkan pembelajarannya tuh kondusif, pada Iya, akhirnya nanti nilainya bagus ya Bu, sesuai harapan. Bu. Jadi masalahnya sekarang Bu Nova itu eh, ingin seperti apa pembelajarannya Bu? saya ingin pembelajaran saya itu menyenangkan Bu. Jadi saya ingin peserta didik saya itu belajar dengan happy. Jadi apa yang saya sampaikan itu strategi kali ya Bu, strategi yang saya Iya, lakukan mungkin untuk di kelas itu saya menggunakan metode yang inovatif, model pembelajaran yang inovatif. Kan sekarang banyak tuh Bu, ada PBL, ada PGBL, ada Jigsaw, Inquiry, bahkan bisa dikolaborasikan. Nah, ada juga yang sifatnya kita kolaborasikan antara model pembelajaran satu dengan model pembelajaran lain. Seperti itu, Bu. berarti kalau Bu Nova itu sekarang ingin meningkatkan pembelajaran menghitung tuh dengan menyenangkan, kondusif, berarti apa yang menjadi kendala Bu Nova selama ini? Apakah anak itu bagaimana Bu kok bisa seperti itu gitu? Apakah tidak kondusif? Apa anak tuh kurang kurang semangat belajarnya? Bagaimana anak tuh Bu menurut Ibu? Iya sih, Bu. Rata-rata siswa di kelas itu, peserta didik itu kalau kita sudah belajar yang namanya menghitung, mereka sedikit low gitu ya, low. Apalagi kalau udah yang menggunakan rumus. Makanya Iya, tadi Bu, saya sampaikan keluh kesah saya itu tadi, yang di metode ini saya pengen nanti pas materi ini kompetensi saya itu meningkat dan peserta didik itu saya paham. Makanya saya menggunakan strategi yang pertama tadi itu, saya kan sudah belajar materi tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Jadi di mana pembelajaran itu kita melibatkan yang namanya ada konten, ada di situ sesuai dengan bakat dan minat siswa. Apalagi sekarang kita belajar itu harus mengikuti yang namanya kodrat alam, kodrat zaman. Nah, betul. di kodrat zaman inilah Bu saya memanfaatkan yang namanya IT, terus BPACK gitu kan Bu. Jadi saya menggunakan strategi itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kendalanya yang Ibu tanya tadi, kendala saya itu Bu, saya walaupun kita sudah menggunakan media pembelajaran mungkin kalau dibilang sudah oke. Misalnya saya menggunakan aplikasi media Wizi gitu kan. Siswa akan aktif, interaktif seperti itu dan mudah paham. Tetapi terkadang ketika kita ulang kembali soalnya mereka suka ngeblank tuh Bu, suka lupa. Banyak, banyak itu Bu Nova anak yang seperti itu. Ya rata-rata kalau menghitung seperti itu tuh Bu. Tadi
kita jelaskan pakai ini seperti ini, pakai Mhm. aplikasi. Iya iya Bu, paham. Iya Ketika iya iya kita iya. ganti soalnya dengan Mhm. angka saja yang berbeda gitu kan, mereka Iya. langsung, "Apa ini?" Kayak gitu. Iya iya Susah iya. gitu kendalanya. Mungkin mereka bosan ya, Bu, ya, dengan pembelajarannya tuh. Kalau bosan mungkin rasa saya kurang sih Bu. Mungkin karena menghitung tadi ya kali ya Bu. Jadi Iya mereka bisa berpikiran karena mereka beranggapan sih kalau menghitung itu hanya pada mata pelajaran matematika, yang lain tidak. Lah iya. ternyata ada juga di ekonomi seperti itu Bu. Itu sih Bu kendala yang saya rasakan. Jadi dari, mmm, cerita kita, saya udah mendengarkan dari pertama tadi, Ibu Nova sangat luar biasa ya, ingin merubah pembelajaran yang berhitung, kelihatannya itu jadi anak tuh jadi gimana gitu, menakutkan angka-angkanya ya, Bu. Jadi Iya, ingin menjadi lebih kondusif pembelajarannya, tidak ada kata, "Aduh," nah seperti itu ya, Bu? iya. Makanya saya Bu ketika kita akan menemukan kendala ketika kita berada di lapangan gitu kan. Oh ternyata seperti ini gitu. Oh berhitung itu ternyata peserta didik gini. Jadi saya suka tarik kesimpulan gimana istilahnya saya cari solusi sendiri gitu kan Bu dari kendala saya itu. Saya coba deh rencananya gitu kan Bu, saya itu mau buat yang namanya ada model pembelajaran selain tadi saya mau mix ya kan mau menggabungkan antara PGBL dengan role playing. Jadi di mana siswa itu bermain peran gitu Bu di kelas karena materi saya itu kan Bu konsep permintaan dan penawaran. Nah, Iya itu kan iya. saya akan membagi tuh Bu, membagi siswa ada yang jadi produsen, ada yang jadi konsumen, jadi ada yang nanti saya akan bentuk pasar di dalam kelas. Jadi mereka oh ya konsumen itu apa? Berarti yang beli, produsen itu apa? Berarti yang jual. Dari situ mereka akan tahu berapa tingkat harga permintaan, penawaran, baru keseimbangan pasar. Dan saya berharap Bu, seperti itu mereka anak-anak saya itu satu paham, dua mereka tidak akan merasa menghitung itu momok lagi gitu. Jadi saya Iya. mau buat itu ke mereka gitu dan saya bersyukur bisa sebelum-sebelumnya sudah belajar tentang berdiferensiasi terus ada teknik stop juga kan Bu, itu salah Iya satu strategi juga. iya, bisa juga itu Bu Nova digunakan, mhm. Iya, terus saya juga sama anak kadang yang susah menghitung, saya ada yang rekan sejawat gitu kan Bu, membantu temennya. Terus boleh sedikit memberikan kayak reward ya Bu untuk anak-anak yang dibilang bagus lah dalam Betul sekali kategori. Bu Nova, iya. Iya sih Bu, seperti itu. Jadi Rasanya membuat sesuatu yang baik untuk anak-anak didik itu menyenangkan gitu Bu, ada rasa kepuasan tersendiri di dalam diri saya. luar biasa, Masya Allah Bu Nova ya, memang Bu Nova ini ingin betul-betul menjadikan pembelajaran yang menyenangkan ya Bu Nova. Iya Ya, Bu. kalau saya dengar tadi Bu Nova udah berusaha, cuman kok belum maksimal ya Bu, Ibu merasa. Jadi Ibu ingin lebih mengembangkan pembelajaran Ibu dengan yang pertama tadi, Ibu akan mempersiapkan perangkatnya dulu. Iya benar Bu. Hmm, dengan metode yang inovatif, saya dengar tadi. Terus selain itu juga Ibu Nova akan mau memberikan strategi, nampak saya dengar tadi ya Bu. Iya iya Bu. Apalagi dengan bermain peran. Mudah-mudahan anak-anak itu menjadi semangat dan lebih kondusif belajarnya ya Bu, lebih semangat. Iya, saya harap seperti itu Bu. Jadi kayak ada celah keterbukaan gitu. Oh, ternyata menghitung tidak seburuk itu, tidak Iya, tidak sesulit seburuk itu. itu. Ingin menghilangkan yang istilahnya yang tidak baik itu menjadi yang menyenangkan ya Bu. Iya, Menakutkan, angka-angka yang menakutkan tetapi menjadi menyenangkan kan Bu?
Iya luar Bu, biasa Bu Nova. karena di ekonomi itu mereka bilang Mm-mm. capek tahu Bu ngitungin duit orang bukan ngitung duit sendiri katanya gitu. Yang dihitung ratusan juta tapi nggak Mm-mm. nafkah uangnya katanya Bu. Betul. Berarti jika demikian Ibu Nova itu sudah mempersiapkan semuanya. Sehingga dengan mempersiapkan seperti itu, Ibu Nova akan melihat nanti hasilnya. Oh iya Ibu Nova, kira-kira kapan aksi nyata yang akan Ibu lakukan ini Bu? Itu Bu, saya juga udah nggak sabar rasanya mau mengaplikasikannya. Minggu depan tuh Bu, saya akan masuk di kelas 10.2 dan akan masuk materi itu. Jadi saya udah repeat persiapan prepare ya Bu. Sebelum perang itu emang udah saya mulai dari modul ajarnya, media ajarnya, poster, sampai saya cari-cari media yang bisa nanti anak-anak itu bisa menggambar kurva dengan lurus, benar. Pokoknya saya mau buat kelas saya itu menyenangkan, belajarnya yang berpihak pada peserta didik, dan saya juga ingin kompetensi saya dalam mengajar itu lebih baik, setingkat lebih baik lah Bu. Yang tadinya nilainya 2 mungkin sekarang udah jadi 5 gitu kan Bu. Alhamdulillah, amin. Saya doakan Ibu Nova. Iya. Ya nanti Secepatnya ya Ibu Nova melakukan aksi nyata ini ya. ya Bu, saya semangat. Dan saya juga nanti udah nggak bakalan lupa dan akan tetap diskusi lagi sama Ibu untuk menyampaikan Iya. hasilnya saya gitu kan. Bu, di kelas saya ternyata sudah seperti ini loh gitu. Ternyata ini loh. Ya. Saya juga mendengarnya penasaran ini Bu Nova. Yang akan Ibu Nova lakukan besok itu. Saya udah membayangkan kalau Bu Nova mempersiapkan mengubah pembelajarannya, strateginya dengan yang bermain peran, dengan teknik apa tadi? TPACK. Nah, mungkin lebih inovatif ya. Saya terbayang itu Bu. Dan saya pun nggak sabar untuk menunggu hasil aksi nyata dari Bu Nova. Kira-kira ada lagi Bu Nova? Sejauh ini enggak Bu, saya yang ngerasa bahagia karena unek-unek keresahan saya sudah terluapkan gitu kan, sudah ada teman sharing, teman bercerita, bahkan ada penguatan tersendiri yang Ibu sampaikan, jadi kayak ada pegangan sama sandaran hidup. sandaran mengajar Ibu Nova. Iya. Jadi kan kalau kita punya masalah, terus kita juga sudah menyelesaikan, kita punya solusi juga, terus kita sampaikan, ternyata teman yang berdiskusi dengan kita respect, bahkan ngasih dukungan, kan kita jadi motivasinya itu lebih up gitu kan Bu, jadi lebih semangat ketimbang kita harus cerita sendiri di kaca kayak gini bagus nggak ya, jadi umpan balik sama feedbacknya nggak ada. Makasih banget loh Bu Siti waktunya untuk hari ini, saya sungguh bersyukur sekali. Sama-sama Ibu Nova, saya doakan mudah-mudahan lancar pembelajarannya dan saya kirim salam untuk anak hebatnya di kelas. Mudah-mudahan mereka tidak takut melihat angka-angka lagi. Oke, baik Ibu, terima kasih. Minggu depan saya hubungin Ibu lagi ya, nanti kapan waktu yang bisanya. Jadi hari ini Nova rasa cukup deh Bu sampai di sini. Kurang lebih kalau ada kata Nova yang salah, it's okay lah ya Bu, mohon maaf. Iya Bu Nova, selamat melaksanakan tugas ya Bu Nova. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nova.